Halo warga intelektual sekalian. Kita tahu bersama bahwa 20% Piala Nobel itu dikuasai oleh orang Yahudi, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan, jumlah orang Yahudi itu tidak sebanyak jumlah warga Konoha. Warga Konoha itu kan 270 juta jiwa ya. Sementara orang Yahudi itu hanya jutaan gitu ya. Nggak sampai ratusan juta. Jadi kalau kita bandingkan dengan Konoha itu, berarti jumlah orang Yahudi itu cuman sekian persen gitu ya, cuman 10% gitu, cuman 20% gitu. Tapi kalau kita perhatikan yang menguasai Nobel di seluruh dunia ya, yaitu orang Yahudi 20% guys. Jadi kalau kita presentasikan, orang Yahudi itu 100 kali lebih ya, lebih banyak memenangkan yang namanya Piala Nobel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah alasannya itu karena mereka diberkati oleh Tuhan? Kenapa orang Yahudi itu berbeda dengan bangsa lainnya gitu ya? Kenapa orang Yahudi ini berbeda banget gitu? Apakah karena diberkati oleh Tuhan? Dan di video ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman Kristen ya, bagi teman-teman yang beragama Katolik ya, agama Kristen, Protestan dan lain sebagainya. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak menyangkal bahwa Israel itu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak menyangkal itu ya. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya ya. Di video ini saya akan bahas dari sudut pandang yang paling rasional, dari sudut pandang antropologi. Artinya gini ya, mohon maaf bagi ya teman-teman yang nonton video ini ya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu atau orang Israel itu diberkati oleh Tuhan, itu kan jawaban yang sangat-sangat terlalu simpel gitu ya. Bukan berarti saya menyangkal ya, tapi kan kalau misalnya nih jawabannya seperti itu, terlalu simpel banget gitu. Jadi banyak orang ya butuh jawaban yang masuk akal. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa orang Israel itu atau orang Yahudi itu bisa cerdas, ya mereka memenangkan Piala Nobel itu karena diberkati oleh Tuhan. Menurut saya jawaban ini sama seperti misalnya siapa yang menciptakan hujan? Ya Tuhan gitu. Padahal kan proses terbentuk hujan ini kan ada prosesnya. Saya tidak menyangkal bahwa yang menciptakan hujan itu Tuhan ya. Tapi kan proses terbentuknya hujan itu ada kan. Misalnya ya penguapan dari air laut ya, kemudian membentuk awan misalnya, kemudian turun ke bumi ya. Jadi ada proses-prosesnya ya. Proses-proses terjadinya hujan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa, oh hujan itu terbentuk karena Tuhan, itu kan jawaban terlalu simpel ya. Bukan berarti saya menyangkal keberadaan Tuhan ya, bukan berarti saya menyangkal kekuatan Tuhan, tapi di video ini saya mengambil dari sudut pandang yang paling rasional, masuk akal gitu. Jadi ada kalkulasinya gitu ya, ada hitung-hitungannya gitu. Ya, jadi saya tidak ujuk-ujuk mengatakan bahwa diberkati oleh Tuhan ya. Bukan berarti saya menyangkal ya. Jadi di video ini saya akan bongkar kenapa orang Yahudi itu ada ternyata ya rahasianya. Dan ini bisa kita tiru guys. Ya, di luar sana banyak konten kreator bahas tentang orang Yahudi, kenapa mereka sangat cerdas, ya bisa memenangkan Piala Nobel, tapi jarang bahas dari sudut pandang antropologi, dari sudut pandang yang paling masuk akal. Apa itu alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa orang Yahudi atau orang Israel itu sangat cerdas. Piala Nobel yang paling banyak mereka menangkan itu adalah Piala Nobel bagian ekonomi, fisika, kedokteran, sastra. Itu yang mereka kuasai. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena orang Yahudi itu semenjak remaja, ya semenjak sudah bisa berpikir ya, maka mereka dibiasakan untuk menafsirkan yang namanya Talmud. Nah, itu tuh dasarnya. Jadi sebelum Socrates mengajarkan kita untuk berpikir kritis, ya, menafsirkan segala sesuatu itu dari pemikiran yang logis dan masuk akal, sebelum filsuf-filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles dan sebagainya, orang Yahudi sudah duluan menerapkan ini. Mereka
menafsirkan Talmud ini dengan pemikiran mereka sendiri gitu, tanpa intervensi orang lain. Jadi orang Yahudi itu unik banget guys ya, dan ini sangat menarik ya. Kalau misalnya nih ada anak kecil, misalnya remaja ya, menafsirkan Talmud mereka itu ya, kitab suci mereka itu dengan penafsiran mereka, lalu mereka mengatakan, saya akan lebih hebat daripada nabi ini misalnya. Saya akan lebih hebat daripada Nabi Musa misalnya. Orang Yahudi nggak marah guys. Tapi mohon maaf ya, orang Kristen banyak yang, ya mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, yang marah kalau saya mengatakan seperti ini. Tapi di komunitas orang Yahudi itu mereka nggak marah. Kalau misalnya ada anak kecil nih ya, misalnya masih remaja ya, disuruh menafsirkan Talmud misalnya, dia baca gitu ya, berdiskusi, berdebat ya, mereka tuh berdebat itu mati-matian. Mereka berdebat itu bukan seperti warga Konoha, berdebat baper gitu, enggak. Jadi kalau mereka menafsirkan Talmud itu, ya mereka mengatakan misalnya nih ya, saya itu akan lebih hebat daripada Nabi Musa misalnya. Nggak masalah bagi orang Yahudi, nggak masalah. Nggak dianggap, oh, oh, lu belagu, lu songong, enggak seperti itu. Itu kelebihan daripada orang Yahudi. Tapi kalau di Konoha itu ya, kalau misalnya nih ya di Konoha ada yang mengatakan misalnya, contoh misalnya nih, saya akan lebih hebat daripada Imam Al-Ghazali misalnya. Pasti saya dibully ya. Saya akan dibully. Ya kalau saya mengatakan seperti itu, walaupun saya umat muslim gitu, saya akan dibully. Karena apa? Karena itu dianggap tidak sopan. Ini hanya contoh ya, bukan berarti saya mengatakan saya lebih hebat daripada Al-Ghazali ya. Jadi dalam tradisi orang Yahudi itu, kalau kita mengatakan kita lebih hebat, mereka nggak marah. Itu yang mereka mau. Yang nggak jadi masalah, sok aja nggak jadi masalah gitu. Kenapa? Karena mereka punya tradisi berdiskusi, berdebat itu, ya kalau mereka berdebat itu nggak ada misalnya nih nggak enakan. Oh, lu songong banget, nggak seperti itu ya. Tapi harus bertanggung jawab gitu. Kalau lu pengen lebih hebat daripada Musa gitu ya, ya melakukan keajaiban-keajaiban misalnya. Makanya mereka itu sangat menyukai profesi ilmuwan. Kenapa? Karena mereka itu dari kecil sudah dibiasakan seperti itu, menafsirkan gitu. Mereka dibiasakan berlogika gitu. Nah, kalau di Konoha itu kan nggak seperti itu ya. Apaan sih lu? Nggak sopan banget. Emang lu lebih hebat daripada Al-Ghazali? Emang lu lebih hebat daripada Imam Syafi'i? Pasti saya akan dirujak gitu kalau saya mengatakan seperti itu. Sama kalau misalnya di Eropa. Kalau di Eropa itu kalau misalnya kita mengatakan bahwa saya akan lebih hebat daripada Socrates, nggak jadi masalah. Nggak ada yang marah tuh. Kalau saya mengatakan saya lebih hebat ya, saya akan lebih hebat daripada Plato suatu saat nanti gitu. Nggak ada yang marah. Tapi kalau di Konoha kan, kalau kita mengatakan ya seperti ini misalnya, saya akan lebih hebat daripada Imam Al-Ghazali, ya, saya akan lebih hebat daripada Imam Syafi'i, maka saya akan dirujak gitu. Saya akan dikata-katain. Ini hanya contoh ya. Tapi orang Yahudi nggak seperti itu, guys. Sok aja kalau lu pengen lebih hebat daripada Nabi Musa memberikan keajaiban-keajaiban, nggak jadi masalah, sok aja gitu. Jadi itu tradisi orang Yahudi, itu yang bikin mereka menyukai profesi ilmuwan. Dan mereka tidak ada yang merendahkan gitu, "Oh, belagu lu ya, masih ingusan ya, kencing juga belum lurus." Nggak ada kalimat seperti itu guys, nggak ada. Di tradisi orang Yahudi nggak ada. Ya, karena mereka itu sangat solid gitu ya, sesama mereka itu saling mendukung gitu ya. Jadi itu kalau saya perhatikan guys ya. Jadi tradisi orang Yahudi itu sangat-sangat dibiasakan ya, terutama laki-laki kalau sudah remaja, mereka dibiasakan berdebat menafsirkan kitab suci yaitu Talmud. Jadi kalau kita perhatikan ya, kitab suci orang Yahudi itu kan tidak hanya Torah ya. Torah itu kan perjanjian lama dalam kitab suci agama Kristen ya. Torah ya. Nah, selain Torah ada lagi yaitu Talmud. Jadi kalau di dalam agama Muslim itu Talmud itu seperti fikih, guys, ya. Jadi fikih ini kan penafsiran-penafsiran ya, pendapat-pendapat daripada ulama zaman dulu ya atau nabi-nabi zaman dulu ya. Namun bedanya kalau di Konoha itu kita menafsirkan fikih itu dengan pemikiran kita ya, kita menafsirkan dengan cara liberal, maka kita akan dilarang ya, nggak sopan lu gitu ya. Kita akan dilarang ya. Tapi kalau orang Yahudi itu nggak seperti itu ya. Dibiarkan gitu. Sehingga ya mereka banyak berprofesi jadi ilmuwan gitu ya.
Kenapa? Karena mereka dari kecil dibiasakan berlogika. Nah, ajaibnya Talmud ini mengajarkan mereka untuk berlogika. Jadi sebelum filsuf-filsuf Yunani itu mengajarkan logika, orang Yahudi jauh-jauh hari sudah diajarkan untuk berlogika. Nah, karena mereka terbiasa berlogika, terbiasa menafsirkan Talmud itu dengan pemikiran mereka sendiri dan tidak dilarang, maka mereka terbiasa berpikir kritis. Nah, ketika mereka terbiasa berpikir kritis, maka mereka menjadi ilmuwan, ya, menjadi penemu dan banyak memenangkan Piala Nobel. Dan ini punya korelasi, guys. Ya, ini semacam culture atau tradisi ya. Kemudian apalagi alasan yang lain gitu selain itu? Alasan lain itu karena orang Yahudi itu ketika mereka merantau ke Eropa, biasanya mereka itu dilarang. Ya, zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah bebas ya. Zaman dulu tuh mereka dilarang berprofesi seperti profesi pribumi gitu ya. Di budaya orang Yahudi itu mereka ya nggak terlalu suka, dan mereka juga dilarang ya di Eropa zaman dulu berprofesi seperti misalnya jadi tentara gitu ya, jadi PNS gitu di sana ya kan. Ya di Eropa itu biasa disebut dengan serval sivil ya. Sehingga mereka mengambil profesi yang saingannya dikit seperti ilmuwan, ya menguasai ilmu kedokteran, ya jadi dokter, jadi pengacara, ya jadi pedagang gitu, jadi pengusaha gitu. Ya itu kalau saya perhatikan. Kenapa mereka memilih profesi semacam ini? Apa alasannya? Karena kondisi guys ya, keadaan. Keadaan yang bikin orang Yahudi ini berpikir keras gitu, mutar otak gitu ya, berpikir cerdas gitu. Dipaksa oleh keadaan mereka cerdas gitu. Dipaksa oleh keadaan mereka berpikir kritis. Karena di Eropa itu mereka sering zaman dulu dipersekusi ya. Orang-orang Yahudi itu kan dipersekusi ya, dipinggirkan gitu ya, didiskriminasi gitu dan lain sebagainya. Ya pokoknya mereka itu dijelek-jelekin ya di Eropa dulu ya. Sehingga mereka berinvestasinya itu bukan ke tanah. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, orang Yahudi itu jarang berinvestasi tanah di Eropa ya. Zaman dulu ya, kalau sekarang udah beda ya. Mereka jarang sekali. Karena apa? Kalau suatu saat mereka diusir, nah ini menarik nih. Kalau suatu saat mereka diusir, maka mereka bisa cepat pergi gitu. Ya, sehingga mereka investasinya kemana? Ke otak, pendidikannya. Jadi mereka berpikir sangat-sangat masuk akal ya. Misalnya gini nih ya, misalnya nih mereka punya tanah banyak misalnya di Eropa, kan. Lalu mereka diusir. Ini kan pasti dibekukan oleh pemerintah kan. Susah ya lari kalau kita lari dari suatu negara itu bahwa kita masih punya tanah di sana gitu. Susah ya kan. Sehingga mereka investasinya ke otak gitu, leher ke atas. Ya mereka investasi di pendidikan ya, kemudian mereka belajar terus-terusan belajar gitu ya. Sehingga profesi mereka itu ya ilmuwan ya, rata-rata ilmuwan ya, pengacara, ya pedagang dan sebagainya. Karena cepet ya, cepet. Dan kalau misalnya pergi ke negara lain juga pasti diterima. Sama seperti Albert Einstein misalnya. Albert Einstein itu kan di Jerman itu kan dikucilkan ya, diburu oleh pemerintah Jerman saat itu. Sehingga dia pergi ke Amerika. Kalau misalnya Albert Einstein itu di sana jadi tuan tanah misalnya, banyak punya tanah di sana, pasti dia susah ya pergi dari Jerman. Tapi Albert Einstein kan punya apa? Punya pikiran ya, punya otak. Sehingga apa? Sehingga dia ya gampang aja pergi ke Amerika. Di Amerika tetap dihargai ya, jadi apa? Jadi ilmuwan. Jadi itu alasannya. Keadaan sebenarnya yang memaksa mereka untuk berpikir kritis atau untuk jadi ilmuwan. Karena keadaannya yang mengharuskan mereka seperti itu ya otomatis seperti itu ya. Jadi ini jawaban yang masuk akal gitu ya. Jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ini bukan jawaban yang simpel ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kalau saya perhatikan itu ya, orang Yahudi itu mereka sangat-sangat kuat ya jaringannya. Jadi kalau misalnya nih ada seorang penemu misalnya nih ya, orang Yahudi, maka kalau misalnya ada orang Yahudi ya, misalnya nih ya pengen jadi penemu, mereka mendukung gitu ya. Mereka nggak misalnya nih merendahkan, misalnya nih ada orang Yahudi misalnya jadi penemu, "Apaan lu? Lu kan masih ilmunya masih cetek."
Nggak ada orang Yahudi nggak pernah mengatakan seperti itu, nggak pernah. Malah mereka senang gitu, mereka saling dukung gitu ya, sesama mereka gitu, sesama komunitas mereka, ya sesama jaringan mereka. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi jaringan orang Yahudi dengan orang Yahudi itu menurut saya itu sangat-sangat kuat sekali ya. Sehingga banyak mereka jadi ilmuwan ya. Jadi kalau misalnya mereka jadi ilmuwan, jaringannya sudah kuat tuh ya. Kalau misalnya ada seorang ilmuwan nih ya, Albert Einstein misalnya, lalu ada orang Yahudi datang nih ya, entah dari mana gitu ya, ya kenalan ya, ngobrol ya, maka biasanya mereka akan saling membantu gitu ya. Sama seperti orang China dengan orang China. Kalau mereka ketemu ya, Cindo dengan Cindo itu kan akrab ya. Bahkan menikah kan sesama mereka ya. Bukan berarti, mohon maaf ya, nggak bisa menikah dengan pribumi atau negara lain ya. Bukan seperti itu ya maksudnya. Tapi mereka punya semacam culture yang kuat gitu. Sama seperti orang Batak dengan orang Batak. Biasanya orang Batak dengan orang Batak itu kan kompak ya. Mereka ngomong bahasa Batak ya, kemudian menikah juga sesama orang Batak. Nah, orang Yahudi juga seperti itu. Ya mirip-mirip seperti itu ya, kalau saya perhatikan ya. Ya orang Jawa juga seperti itu kan, kalau ketemu sesama orang Jawa, mereka ngobrol bahasa Jawa dan mereka saling membantu gitu ya. Sesama orang Jawa membantu gitu. Ketika mereka ketemu di perantauan, mereka semakin kompak gitu. Ya orang Yahudi juga seperti itu ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena mereka itu sangat-sangat militan ya kalau saya perhatikan. Dalam membantu juga mereka militan gitu ya. Jadi gini guys, dalam tradisi orang Yahudi itu, mereka lebih menghargai yang namanya anak yang punya nilai akademis daripada seorang rabi atau seorang pemuka agama. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya, saya tidak menjadikan agama Yahudi di sini ya, tapi tradisi orang Yahudi seperti itu guys, itu berdasarkan riset. Mereka itu lebih menghormati yang namanya akademisi daripada seorang pemuka agama. Tapi kalau di Konoha ya berbanding terbalik ya. Di Konoha itu pemuka agama itu lebih dihargai daripada akademisi. Bukan berarti saya mengatakan ya atau bukan berarti saya mengajak yang nonton video untuk tidak menghargai pemuka agama ya, tapi ini tradisi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu menganggap akademisi ya, penemu, ilmuwan itu lebih tinggi stratanya daripada pemuka agama. Nah, ini ilmuwan, di sini pemuka agama. Ya, jadi mereka lebih mendukung yang namanya akademisi atau siswa-siswa yang berprestasi. Kalau misalnya nih ya, ada orang Yahudi, bapaknya miskin ya, misalnya nih ya, seorang petani misalnya, yang miskin banget ya, bukan petani sukses ya, atau tukang becak misalnya, atau tukang rongsokan misalnya. Ayahnya miskin banget, tapi punya anak yang berprestasi, nggak punya duit, sekolah di Harvard misalnya, atau di Oxford misalnya. Nah, orang Yahudi itu nggak takut gitu ya untuk urunan gitu atau patungan untuk menyekolahkan anak ini. Itu ya solidaritas daripada orang Yahudi. Jadi itu jawaban-jawaban yang masuk akal ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan sudah diberkati oleh Tuhan, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya, saya tidak menyangkal itu ya. Boleh-boleh aja kalau misalnya ada sudut pandang seperti itu ya. Tapi ada sudut pandang yang lain loh yang lebih masuk akal gitu. Dan ini kita bisa tiru guys. Kita bisa tiru di Konoha asal kita ada kemauan. Tapi kan di Konoha itu kan kita itu membenci mati-matian kan orang Yahudi. Kita benci, kita kata-katain ya. Orang Israel, kita kata-katain tiap hari, kita kata-katain. Pemuka agama di Konoha itu khotbahnya itu ngata-ngatain gitu, bukan belajar gitu. Harusnya belajar. Kenapa mereka banyak menangkan Piala Nobel? Kenapa kita enggak? Harusnya kan seperti itu ya kalau mereka punya pikiran terbuka. Tapi kan di Konoha kan lebih banyak orang yang nunggu dikubur daripada harus berubah. Ya itu kalau saya perhatikan di Konoha ya. Ini hanya di Konoha bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Jadi ini hanya di Konoha. Jadi itu alasannya guys. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena pengaruh daripada culture, budaya, tradisi. Ya tradisi mereka itu sangat menghargai yang namanya orang yang berpikir kritis, ya berpikir cerdas, masuk akal gitu. Jadi nggak ada batasan tuh ya antara guru dengan murid, nggak ada. Kalau guru ngajar ya, terus ada murid membantah gurunya, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak bakalan dikata-katain tuh ya. Apa lo? Lu kan masih bau kencur, lu masih ketek, masih kecil, ngapain ngelawan sama orang tua? Nggak. Orang Yahudi itu nggak seperti itu tradisinya. Kalau dia lebih pintar, lebih cerdas, ya udah lu yang ngajar. Gua yang duduk di di meja gitu ya, atau di kursi gitu ya. Orang Yahudi seperti itu, ya.
Nggak ada batasan antara guru dengan murid, nggak ada. Kalau muridnya lebih cerdas ya mereka juga akan menghargai gitu, ya. Beda dengan di Konoha, kalau di Konoha kan di Konoha itu guru itu seperti Tuhan ya, feodalistik banget gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ada ruang untuk mendebat guru gitu ya. Nggak ada ruang, boro-boro mau debat, wong di sekolah guru-guru di Konoha itu dianggap Tuhan ya kan, dianggap raja gitu, feodalistik banget ya. Apalagi di sekolah-sekolah agama di Konoha. Aduh, jangan tanya. Jadi, apa korelasinya ini dengan kecerdasan orang Yahudi sehingga memenangkan Piala Nobel? Sangat berkorelasi. Karena mereka terbiasa dididik seperti itu dari kecil ya, dididik terus ya. Dari kecil seperti itu, dari sekolah, maka ketika mereka sudah dewasa, ya mereka berpikirnya bebas-bebas aja ya, kalau saya perhatikan. Mereka berpikir kritis, ya ketika mereka berpikir kritis, maka mereka punya wawasan yang sangat luas dan tinggi sekali gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka menemukan ya banyak menemukanlah ya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia sehingga mereka memenangkan yang namanya Piala Nobel, piala yang sangat bergengsi, piala yang sangat berpengaruh ya. Jadi acuannya Nobel guys, karena Nobel ini kan nggak sembarangan ya dikasih ke orang gitu, nggak. Khusus orang-orang yang punya pengaruh gitu ya, pengaruh yang sangat besar, punya dampak gitu. Kalau nggak terlalu berdampak amat ya nggak dikasih Piala Nobel ya. Di Indonesia sebenarnya ada satu orang yang sering masuk nominasi eh, Piala Nobel, yaitu Pak Pram, Pramudia Anantatur, seorang sastrawan ya. Berapa kali itu ya? 8 kali ya. 8 kali dinominasikan jadi pemenang Nobel tapi gagal terus ya. Kenapa bisa gagal? Alasannya karena Pak Pram ini tahanan politik ya. Di zaman Orba itu kan dia tahanan politik ya. Sehingga apa? Sehingga ada intervensi daripada pemerintah Konoha untuk menggagalkan Pak Pram ini memenangkan Piala Nobel. Kenapa pemerintah saat itu menggagalkan gitu ya? Ada intervensi daripada pemerintah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu kalau Pak Pram ini memenangkan Nobel, maka akan banyak orang yang tertarik menganut ideologi komunis. Karena Pak Pram ini lebih ke kiri dia, komunis ya. Sehingga apa? Ya, sehingga saat itu pemerintah Orba saat zaman Pak Pram ini selalu menggagalkan gitu ya. Jadi kalau nggak digagalkan, Pak Pram ini pasti jebol ya. Salah satu orang Indonesia yang, ya satu-satunya orang Indonesia yang memenangkan Piala Nobel guys. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan yang nonton video ini ya dapat Piala Nobel ya. Salah satu orang Indonesia yang dapat Piala Nobel ya. Saya optimis ya yang nonton video ini bisa memenangkan Piala Nobel ya. Menurut saya itu Piala Nobel yang bisa dimenangkan orang Indonesia itu yang paling rasional itu atau yang paling memungkinkan itu, yang paling masuk akal itu menurut saya pribadi itu di bidang sastra. Ya, karena apa? Karena kita punya culture atau budaya yang berbeda-beda. Ini peluang ya, ini peluang emas ya kalau menurut saya pribadi ya. Ya, doain ya guys ya, doain gitu. Ya, walaupun saya tidak peduli dengan agama, ya, tidak terlalu peduli dengan agama. Ya, berdoa itu menurut saya itu law of attraction ya. Doain saya lagi nulis novel dengan standar Nobel ya. Ya, standar seperti uh, novel yang ditulis oleh Pak Pak Pramudia Anantatur. Nggak jadi masalah ya kalau saya mengatakan seperti itu. Jangan mengatakan bahwa, "Oh, sok-sokan, bau kencur." Jangan seperti itu ya. Jadi kita harus menerapkan tradisi orang Yahudi di Konoha juga gitu. Jadi mudah-mudahan saya lebih lebih hebat daripada Pak Pram. Nggak jadi masalah ya kan. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ya sekarang lah saya sambil nulis ya, nulis novel ya. Mudah-mudahan novel-novel saya ini nanti ya melebihi kualitasnya, maksudnya melebihi kualitas daripada novel Pak Pram. Salah satu novel Pak Pram yang populer itu kalau Anda ini seorang pembaca pasti sudah kenal ya dengan Pak Pram ya. Novel yang paling berpengaruh itu adalah novel
Bumi Manusia, bercerita tentang kolonialisme ya, bercerita tentang pemberontakan ya, bercerita tentang, eee, kehidupan remaja ya, seorang pemuda yang menikah dengan orang Belanda. Jadi cinta mereka itu ya, dibatasi oleh status ya, dibatasi oleh kasta, dibatasi oleh perang dan lain sebagainya. Pokoknya seru banget dah. Ya, Anda harus nonton, bukan nonton, baca novel dari Pak Pram ya. Wajib banget ya kalau Anda penyuka sastra, wajib banget baca novel Pak Pram. Waktu dulu saya di kampus ya, dosen saya itu sering ya mengambil rujukan novel daripada Pram. Karena dulu waktu saya di kampus itu kan sering, mengkritik yang namanya novel ya. Ya kalau zaman sekarang tuh biasa disebut dengan penafsiran-penafsiran gitu ya. Saya sering menafsirkan novel-novel gitu, mengkritik, diskusi ya, berdebat ya, berlogika dan sebagainya. Ya, sehingga saya sangat akrab dengan novel atau karya-karya daripada Pak Pram ya. Oke, sekian video ini ya, mudah-mudahan yang nonton video ini bisa memenangkan Piala Nobel ya, salah satu orang Indonesia yang bisa memenangkan Piala Nobel ya, dan saya sangat optimis ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.